Selamat siang teman-teman yang saya kasihi dan Bapak dosen pengampu mata kuliah PLC, Bapak Hendy Wicaksono Agung. Nama saya Kevin Suartanto, mahasiswa Teknik Elektro Ubaya angkatan 2017 dan rekan saya. Saya Cindy dari Teknik Elektro Angkatan 2017 Universitas Surabaya. Pada hari ini akan mempresentasikan proyek mata kuliah PLC kami, yaitu Automatic Parking System. Tujuan dari sistem yang kami desain adalah pada umumnya pusat pembelanjaan atau apartemen memiliki tempat parkir dengan ruangan yang cukup besar. Dengan ada sistem parkir mobil otomatis yang kami desain ini, maka ruangan yang digunakan untuk parkir dapat dikurangi dan dapat digunakan secara efektif. Konsep desain dari sistem kami adalah tempat parkir dibuatkan secara bawah tanah dengan 2 lantai. Kemudian terdapat landasan di mana mobil akan diletakkan dan landasan tersebut dapat membawa mobil ke lokasi parkir atau mengeluarkan mobil dari lokasi parkir. Berdasarkan konsep desain, maka kami membuatkan ilustrasi ini. Ilustrasi dari sistem kami memiliki sebuah ruangan dan pada ruangan tersebut terdapat landasan mobil yang dapat bergerak naik dan turun. Landasan juga memiliki kemampuan untuk memasukkan atau mengeluarkan mobil dari slot parkiran. Pengendara yang ingin memarkir atau mengeluarkan mobil hanya cukup menekan tombol lantai 1 atau tombol lantai 2. Sistem kami juga dilengkapi dengan keamanan di mana pada ruangan terdapat infrared sensor human detection, sehingga saat landasan akan beroperasi, tidak ada manusia yang terdapat pada ruangan tersebut. Apabila ada kasus emergency, maka akan terdapat emergency button di luar dari ruangan dan pada landasan mobil. Jumlah I/O yang kami gunakan sebanyak 13 input dan 6 output, di mana pada bagian input untuk slot 0, kami menggunakan button lantai 1, button lantai 2, dan emergency stop, di mana button lantai 1 digunakan jika kita ingin mengakses kendaraan pada lantai 1, dan button lantai 2 digunakan untuk mengakses kendaraan yang berada pada lantai 2. Emergency stop digunakan untuk menghentikan seluruh sistem sesaat itu juga. Lalu pada slot 1 terdapat sensor mobil depan, sensor mobil belakang, sensor mobil 1, sensor mobil 2, sensor lantai 1, sensor lantai 2, dan sensor ground, di mana sensor mobil depan dan belakang digunakan untuk mendeteksi adanya mobil pada depan parkiran. Sedangkan sensor mobil 1 dan sensor mobil 2 digunakan untuk mendeteksi apakah ada mobil pada landasan parkiran. Sensor lantai 1, lantai 2, dan sensor ground merupakan sensor flag di mana untuk menandakan di mana landasan berada. Pada input slot 2 terdapat sensor slot 1, sensor slot 2, dan infrared, di mana sensor slot 1 digunakan untuk mendeteksi apakah ada kendaraan pada parkiran lantai 1. Sensor slot 2 digunakan untuk mendeteksi apakah ada kendaraan pada lantai 2. Dan sensor infrared digunakan untuk mendeteksi apakah ada orang di dalam landasan sebelum kendaraan turun ke lantai parkiran. Pada bagian output, terdapat motor open gate, motor gate, motor up, motor down, motor pull in, dan motor pull out. Motor open gate dan close gate digunakan untuk membuka dan menutup gerbang untuk menuju ke landasan parkiran. Motor up dan down digunakan untuk menaikkan dan menurunkan landasan parkiran. Sedangkan motor pull in dan motor pull out digunakan untuk memasukkan maupun mengeluarkan kendaraan ke dalam parkiran. Pada sistem, kebanyakan dari input menggunakan kontak normally open maupun normally close. Sedangkan untuk output digunakan coil. Juga pada sistem digunakan timer sebanyak 2 buah. Ini digunakan untuk mengatur lama pintu membuka serta menutup. Cara kerja dari sistem parkir otomatis kami dapat dilihat pada flowchart berikut ini, di mana ketika kita akan mengakses parkiran, kita dapat memilih untuk memilih lantai 1 maupun lantai 2,
dengan menekan tombol button lantai 1 ataupun button lantai 2. Ketika menekan tombol lantai 1, sistem akan mengecek pada slot lantai 1 apakah terdapat kendaraan atau tidak. Jika tidak dapat kendaraan, maka sistem akan mendeteksi apakah ada mobil pada depan landasan parkiran. Jika terdapat kendaraan, maka gerbang akan terbuka. Setelah gerbang terbuka, kendaraan dapat masuk ke dalam landasan. Setelah itu, sistem akan mendeteksi apakah kendaraan sudah terdapat di dalam landasan dan tidak terdapat orang lagi di dalam landasan parkiran. Jika sudah terpenuhi semuanya, maka gerbang landasan akan tertutup dan landasan akan turun ke lantai 1 hingga sensor 1 yang merupakan flag pada lantai 1 terdeteksi. Ketika keadaan sudah sejajar, maka kendaraan akan dimasukkan ke dalam parkiran dan kemudian landasan akan kembali naik ke atas. Begitu juga jika terdapat kendaraan. Jika terdapat kendaraan, maka sistem akan bekerja dengan mengambil kendaraan yang terdapat pada lantai 1, di mana landasan akan turun ke lantai 1, lalu berhenti ketika sudah sejajar dengan lantai 1, menarik kendaraan dari dalam parkiran. Jika sensor mobil 1 dan sensor mobil 2 sudah terdeteksi, maka landasan akan kembali naik ke atas, lalu akan membuka gerbang dari landasan tersebut. Ketika sensor mobil 1 dan mobil 2 sudah tidak terdeteksi, dan sensor infrared juga tidak mendeteksi adanya orang di dalamnya, maka gerbang akan kembali tertutup. Sistem yang sama akan berulang kembali pada lantai 2, dengan perbedaan landasan akan turun hingga ke lantai 2 untuk memasukkan maupun mengambil kendaraan pada lantai tersebut. Ini adalah program automatic system parking yang kami buat. Pertama-tama saya akan mensimulasikan skenario untuk memasukkan mobil ke parkiran lantai 1 dan mengeluarkannya. Pada posisi awal, platform berada pada ground sehingga sensor ground harus terlebih dahulu aktif. Untuk memarkirkan di lantai 1, maka kita cukup menekan tombol lantai 1. Program sudah membaca bahwa slot parkiran lantai 1 vacant. Karena kita akan memarkirkan mobil, maka sensor mobil depan dan belakang tentunya akan aktif. Motor akan membukakan pintu dan akan hold pada posisi terbuka. Pengemudi kemudian akan memasukkan ke dalam ruangan dan sensor infrared akan terbaca terlebih dahulu. Saat pengemudi sudah memasukkan mobilnya pada sensornya, maka sensor ini akan aktif dan kemudian pengemudi keluar dari ruangan. Maka pintu akan menutup kembali. Setelah sudah tertutup, maka platform akan dibawa turun. Saat dibawa turun, maka platform sudah tidak mengenai sensor ground, maka sensor ground akan off. Platform akan masih turun hingga mencapai lantai 1. Saat telah mencapai di lantai 1, maka mobil akan didorong masuk ke dalam slot. Saat didorong masuk ke slot, maka sensor mobil 1 dan 2 akan off. Mobil masih didorong hingga masuk mengenai sensor slot 1. Setelah mobil berada pada slotnya, maka platform akan kembali naik ke atas. Saat naik ke atas, maka sensor lantai 1 akan off dan hingga mencapai di ground, maka di sensor ground akan on. Ini adalah
proses untuk parkir mobil pada lantai 1. Selanjutnya kita akan mengeluarkan mobilnya dari parkiran lantai 1. Cukup hanya dengan menekan tombol lantai 1. Program sudah membacakan bahwa slot lantai 1 adalah occupied. Maka platform hanya cukup langsung turun saja. Nih, platform akan turun, maka sensor ground akan off. Platform masih turun hingga mencapai ke lantai 1. Setelah mencapai di lantai 1, maka akan dikeluarkan pull up. Sensor pull up, maka saat mobil ditarik keluar, maka slot 1 akan off terlebih dahulu. Mobil masih akan ditarik keluar hingga mobil mengenai sensor mobil 1 dan 2. Mobil pada posisi platform kemudian akan dibawa naik ke atas, ke ground lagi. Maka lantai 1 akan off dan pada ground akan on. Kemudian setelah mencapai ground, maka gate akan dibuka dan pengemudi bisa masuk ke dalam ruangan. Saat pengemudi masuk ke dalam ruangan, maka infrared akan terbaca. Pengemudi kemudian membawa mobilnya keluar dari ruangan sehingga sensor 1 dan 2 akan off. Dan infrared pun sudah tidak terbaca. Saat tidak terbaca, maka gate akan kembali tutup. Itulah proses dari pengambilan mobil pada lantai 1. Lalu, ketika kita ingin mengakses lantai 2, sistem akan bekerja selayaknya pada kita ingin mengakses lantai 1. Sebelumnya, landasan akan berada pada lantai ground. Maka kita akan menyalakan flag pada lantai ground. Kita set on. Nah, ketika ingin mengakses lantai 2, kita akan menekan on pada button lantai 2. Lalu bisa kita set off. Di sini, sistem akan membaca bahwa pada lantai 2 sedang vacant atau kosong. Sehingga kita bisa melanjutkan dengan mengecek mobil, apakah terdapat mobil pada bagian depan gerbang. Jika terdapat mobil, maka sensor mobil depan dan sensor mobil belakang akan nyala. Lalu, ini akan menyalakan timer untuk membuka gerbang selama 50 detik. Ketika gerbang terbuka, maka mobil akan masuk ke dalam landasan, di mana sensor mobil belakang dan mobil depan akan tidak terbaca lagi karena sudah tidak terdapat mobil di depan gerbang. Lalu, ketika sudah di dalam gerbang, maka sensor mobil 1 dan mobil 2 yang berada pada landasan akan menyala. Dan juga, dikarenakan terdapat manusia di dalam sistem ataupun dalam landasan, maka sensor infrared akan menyala. Lalu, mobil akan terdeteksi di dalam landasan, sehingga sensor mobil 1 dan mobil 2 akan menyala. Dan ketika orang sudah keluar dari landasan tersebut dan dari luar gerbang, maka sensor infrared akan kembali mati dan sistem akan otomatis menutup gerbang selama 50 detik. Ketika gerbang sudah tertutup, maka landasan akan turun hingga mencapai lantai 1. Ketika turun, maka sensor ground akan mati karena landasan sudah tidak berada lagi pada lantai ground. Lalu, sistem akan membaca bahwa ketika saat itu akan mencapai landasan lantai 1. Dapat dilihat, motor dari landasan akan tetap turun. Lalu, setelah melewati lantai 1, sensor flag lantai 1 akan kembali mati.
lalu akan mencapai pada sensor flag lantai 2, di mana landasan sudah sampai pada lantai 2. Dapat dilihat, ketika mencapai lantai 2, maka sistem akan mendorong mobil masuk ke dalam parkiran, tandakan dengan menyalanya motor pull-in. Lalu, dikarenakan motor pull-in sudah menyala, maka mobil tidak lagi berada pada landasan, sehingga sensor mobil 1 dan mobil 2 akan mati. Kemudian, ketika mobil sudah berada di dalam parkiran, maka sensor slot lantai 2 akan terisi atau menyala, dikarenakan parkiran telah terisi kendaraan. Sehingga landasan akan kembali ke lantai ground dengan menyalanya motor up. Ketika meninggalkan lantai 2, flag pada lantai 2 akan mati. Lalu mencapai lantai 1, flag lantai 1 akan menyala. Dapat dilihat tidak terjadi apa-apa. Lalu ketika meninggalkan lantai 1, flag lantai 1 akan kembali mati. Hingga pada akhirnya, sistem akan kembali ke lantai ground dan flag lantai ground kembali menyala. Dan akan menghentikan seluruh sistem. Kemudian, ketika kita ingin mengambil mobil pada lantai 2, di mana dapat kita lihat di bawah tadi, bahwa pada lantai 2, sensor slot lantai 2 telah menyala. Maka, kita akan menekan button lantai 2. Dapat lihat, sistem membaca bahwa pada lantai 2 telah occupied atau terdapat kendaraan. Maka, sistem akan otomatis menjalankan motor down, sehingga landasan akan turun hingga menuju lantai 2. Ketika turun, maka flag lantai 2 akan mati. Ketika mencapai lantai 1, sensor flag lantai 1 akan menyala. Tidak akan terjadi apa-apa. Lalu meninggalkan lantai 1, flag lantai 1 akan mati, hingga mencapai lantai 2, di mana flag lantai 2 akan menyala. Ketika flag lantai 2 menyala, maka sistem akan menarik mobil dari parkiran menuju ke landasan. Ketika mencapai ke landasan, maka sensor slot lantai 2 akan mati, sedangkan sensor mobil 1 dan sensor mobil 2 akan kembali menyala dikarenakan mobil telah berada pada landasan. Maka, setelah mobil tepat berada pada landasan, sistem akan melakukan motor up atau membawa mobil dan landasan kembali ke lantai atas. Dengan begitu, sensor flag lantai 2 akan mati. Ketika mencapai lantai 1, akan menyalakan sensor flag lantai 1. Lalu meninggalkan lantai 1 akan mematikan flag lantai 1. Hingga kembali ke lantai ground, di mana sensor flag ground akan menyala. Ketika ground menyala, maka gerbang akan otomatis terbuka selama 50 detik. Ketika gerbang menyala, maka kita dapat mengambil kendaraan yang terdapat di dalam, sehingga sensor infrared akan menyala. Lalu ketika mobil meninggalkan landasan, maka sensor mobil 1 dan mobil 2 akan mati. Sedangkan sensor infrared kembali akan mati. Dan juga ketika sampai pada lantai ground, flag ground akan menyala. Sehingga dengan begitu gerbang akan menutup selama 50 detik. Dan sistem akan mati sepenuhnya. Dengan begitu, mobil telah dapat diambil dari lantai 2. Sekian presentasi kami mengenai proyek mata kuliah PLC kami pada hari ini. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.